Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6181. Tiangong berbulu. Banyak orang memperhatikan bahwa Lin Bai dan Tuo Baxin berdiri di tepi sungai bawah tanah mengobrol cukup lama, melihat keduanya terbang menuju sumber pada saat yang bersamaan, banyak orang dapat melihat petunjuknya. Sepertinya Tuo Baxin dan Raja Serigala telah mencapai semacam kesepakatan. Menjadi aliansi. Mereka semua berenang melawan arus dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, seorang putra suci dari salah satu dari 4 sekte paling makmur di wilayah selatan, dan seorang Raja Serigala yang merupakan salah satu dari sedikit di kerajaan Chu, kombinasi keduanya pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus. Banyak orang menantikan kolaborasi antara keduanya. Pada saat yang sama, lebih banyak orang juga melihat lingkaran proyeksi tempat Lin Bai dan Tuo Baxin berada. Omong-omong, sebagai salah satu dari 4 sekte paling makmur di wilayah selatan, Tuo Baxin, putra suci dari sekte barbar, tentu saja jauh lebih terkenal daripada Lin Bai. Terutama di wilayah selatan, Tuo Baxin, putra suci Wu Zong dan putra suci San Haizong menyandang gelar, 3 tuan muda wilayah selatan, secara bersamaan. Dia adalah salah satu dari sedikit pahlawan muda di wilayah selatan saat ini. Hanya saja, pembukaan dunia perburuan saat ini berada di wilayah timur, yang merupakan wilayah negara Chu. Dan reputasi Lin Bai di negara Chu tentu saja jauh lebih tinggi daripada Tuo Baxin. Lingkaran proyeksi dunia perburuan sama dengan lingkaran proyeksi Taman Perburuan Nantian dan Taman Perburuan Dongtian. Lingkaran itu hanya akan memproyeksikan gambar kepada orang-orang yang hadir, dan tidak akan memproyeksikan suara. Hanya Kaisar Chu yang dapat mendengar semua suara di dunia perburuan. Duduk di kursi naga, Kaisar Chu jelas mendengar percakapan antara Lin Bai dan Tuo Baxin dengan tepat, dan juga tahu bahwa keduanya akan bekerja sama untuk memburu ular naga berkepala 9. Kaisar Chu menjadi tertarik, apakah surat Tuo Ba ini dapat dipercaya? Ayah mertuamu memikirkannya dengan saksama, dikombinasikan dengan berita dari Zhao Xingxi, dan berkata kepada Lin Bai, menurut pemahaman kami, Tuo Baxin adalah orang baik. Meskipun dia bukan seorang bangsawan, dia jelas bukan penjahat. Kaisar Chu menggosok pelipisnya, berpikir, aku ingat bahwa sekte barbar di wilayah selatan bukanlah sekte pemurnian tubuh. Tuo Baxin ini memiliki aura terpelajar, yang sama sekali berbeda dari gaya sekte barbar. Ayah mertuamu tersenyum dan berkata, sekte barbar memang salah satu dari sedikit sekte pemurnian tubuh di dunia iblis. Jangan ragu, kekuatan fisik Tuo Baxin, aku khawatir di dunia iblis saat ini, sulit bagi siapapun di bidang yang sama untuk melampauinya. Kaisar Chu tersenyum dan berkata, itu menarik. Aku tidak tahu apakah kedua anak laki-laki ini bisa menghadapi ular naga berkepala 9 bersama-sama. Kasimmu tertawa dan berkata, dengan kekuatan Tuan Lang dan putra suci Tuo Baxin, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menghadapi ular naga berkepala 9. Tapi, ayah mertuamu ragu-ragu untuk berbicara. Kaisar Chu mengerutkan kening, tapi apa? Kasim Gui berkata, tapi, jika orang lain ikut campur, akan sulit untuk mengatakan hasilnya. Kaisar Chu melihat sekeliling lingkaran proyeksi, dan menemukan bahwa para prajurit di sungai bawah tanah bukan hanya Tuo Baxin dan Lin Bai, tetapi juga beberapa orang lainnya. Orang-orang ini, Kaisar Chu melihat susunan proyeksi lainnya, dan ketika dia melihat sosok-sosok itu, matanya tiba-tiba terbelalak. Ayah mertuamu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia telah menemukan keberadaan orang-orang ini, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk menjelaskan dengan jelas kepada Kaisar Chu. Benturan. Semakin jauh kau melangkah, semakin keras suara sungai gelap yang menghantam dinding batu di kedua sisi, dan area sekitarnya tidak lagi sepenuhnya dikelilingi sungai, tetapi muncul ruang bawah tanah yang sangat luas. Ruang bawah tanah ini sangat luas dan datar, seolah-olah dulunya adalah cekungan sungai gelap. Tetapi karena suatu alasan, aliran air sungai bawah tanah tiba-tiba berkurang drastis, sehingga ruang datar ini muncul. Lin Bai dan Tuo Baxin memasuki ruang ini. Mereka berdiri di atas air, melihat ke depan, dan keduanya memiliki satu pikiran di dalam hati mereka, yaitu, mereka tidak jauh dari sumbernya. Sepertinya kita sudah dekat dengan tujuan kita. Tuo Baxin berhenti untuk mengamati situasi di sekitarnya, dan berkata kepada Lin Bai pada saat yang sama. Hati-hati lain kali. Lin Bai melihat sekeliling dan menemukan banyak batu berkilauan dan banyak bunga yang tidak dikenal. Bunga-bunga ini semuanya memancarkan sinar cahaya berwarna-warni, yang sangat genit dan sangat beracun. Heh. Lin Bai tertawa terbahak-bahak. Kakak Lin, apa yang kau tertawa? Tuo Baxin bingung. Lin Bai berkata, setelah aku datang ke dunia perburuan, aku menemukan bahwa tempat ini dianggap sebagai surga lembah serangga perbatasan selatan.
Benda-benda yang sangat beracun yang kita cemooh dapat dilihat di mana-mana di sini. Dan racun-racun ini adalah harta karun langka bagi para pendekar di lembah serangga perbatasan selatan. Tuo Baxin tiba-tiba menyadari, dan mengangguk berulang kali, Nanjiang Chonggu terkenal dengan teknik racun gunya, dan memang unik. Juga, Tuo Baxin ragu-ragu untuk berbicara, aku mendengar, sepertinya ada beberapa perselisihan yang belum terselesaikan antara Nanjiang Chonggu dan saudara Lin. Lin Bai menduga Tuo Baxin mungkin telah mendengar beberapa desas-desus, tetapi dia tetap diam dan malah bertanya, di mana kakak Tuoba mengatakan itu. Aku tidak terlalu akrab dengan Nanjiang Chonggu, dan jika bukan karena ulang tahun Kaisar Chu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Nanjiang Chonggu. Tuo Baxin mendengar bahwa Lin Bai berpura-pura bodoh, jadi dia tersenyum dan berkata, kakak Lin, jangan menyembunyikannya dariku. Apakah orang barbar itu masih belum jelas tentang arah lembah serangga di perbatasan selatan? Entah kakak Lin mengetahuinya atau tidak, aku tetap perlu mengingatkan kakak Lin bahwa di dunia perburuan, kau harus berhati-hati terhadap lembah serangga perbatasan selatan. Mereka bisa saja melawanmu. Sebelum memasuki dunia perburuan, Putra Suci Sekte Abadi mengingatkan Lin Bai ketika dia bertemu Lin Bai. Lin Bai masih ragu dengan kata-kata Putra Suci Sekte Abadi. Tetapi sekarang Tuo Baxin benar-benar mengatakan sesuatu yang mirip dengan Putra Suci Sekte Abadi, bahwa lembah serangga perbatasan selatan akan berbahaya baginya di dunia perburuan. Dengan menggabungkan perkataan kedua orang ini, Lin Bai pada dasarnya yakin bahwa Nanjiang Chonggu benar-benar berniat untuk berurusan dengannya di dunia perburuan. Lin Bai bertanya, mengapa kakak Tuoba mengatakan itu? Tuo Baxin ragu sejenak, dan langsung memberitahu Lin Bai, sebelum kami memasuki dunia perburuan, kami mendapat kabar dari Anzi Chonggu di perbatasan selatan, lebih baik kami menjauhkanmu dari dunia perburuan. Dia berkata kepada Lin Bai lagi, kami tidak tahu alasan mengapa Nanjiang Chonggu akan berurusan dengan Tuan Serigala. Mengenai hubungan antara kami dan Tuan Serigala, tidak ada persahabatan atau dendam, jadi kami tidak berencana untuk mengurus masalah ini. Jika aku tidak bertemu Tuan Serigala kali ini di bawah tanah, aku mungkin bahkan tidak akan mau menyebutkan masalah ini. Tuo Baxin menarik napas dalam-dalam, karena kita sudah bertemu Tuan Serigala, mari kita ingatkan Tuan Serigala secara santai. Jika Tuan Serigala selamat pada akhirnya, jangan lupakan kebaikan yang kau berikan padaku hari ini. Lin Bai juga mengerti bahwa alasan Tuo Baxin memberitahunya kabar itu adalah karena dia ingin memiliki hubungan baik dengan Lin Bai. Lagi pula, sepatah kata yang diucapkannya begitu saja telah memberikan keuntungan bagi Lin Bai. Kesepakatan ini sebenarnya bukanlah kerugian. Tuo Baxin dan Putra Suci Sekte Abadi memiliki pemikiran yang hampir sama, mereka berdua ingin membentuk hubungan yang baik. Jika Lin Bai keluar dari dunia perburuan hidup-hidup, itu akan menjadi hubungan yang baik. Jika Lin Bai mati di dunia perburuan, maka tidak ada kerugian bagi mereka. Terima kasih kakak Tuoba atas pengingatnya, aku akan berhati-hati. Tuo Baxin memberitahunya kabar itu secara terbuka dan jujur, yang juga membuat kewaspadaan Lin Bai terhadap Tuo Baxin menjadi jauh berkurang di dalam hatinya. Tempat ini tidak jauh dari sumber sungai gelap. Mari kita bereskan naga berkepala 9 dan ular itu dulu. Lin Bai melihat ke depan dan mengarahkan mata suranya, seolah-olah dia melihat sumber sungai gelap. 6182. Dunia bawah tanah gelap dan tanpa cahaya, dingin dan lembab. Dua sosok melesat menembus kegelapan, dan akhirnya mendarat di dua batu besar yang terangkat, satu persatu batu bercahaya dilemparkan dari tangan mereka, menerangi sekitarnya. Sepertinya tempat ini adalah sumber sungai gelap. Cahaya melayang, memantulkan wajah keduanya. Mereka adalah Lin Bai dan Tuo Baxin, putra suci Sekte Barbar, yang selama ini mencari sumber sungai bawah tanah. Di depan mereka, terbentang permukaan air yang sangat luas, seperti lautan bawah tanah yang besar. Keduanya menggunakan teknik pupil mata ajaib, tetapi tak satu pun dari mereka dapat melihat batas permukaan air yang luas ini. Tidak ada sumber cahaya di dunia bawah tanah, dan dikelilingi oleh kegelapan. Gelombang di lautan bawah tanah mengambang, dan suara air bergema dalam kegelapan, tetapi sangat menyeramkan. Tempat ini sangat sunyi, begitu sunyi sehingga membuat orang merinding. Tempat ini benar-benar mengandung aura dan energi urat bumi yang sangat murni. Tuo Baxin sedikit berjongkok, telapak tangannya menyentuh tanah dengan ringan, seolah merasakan denyut nadi tanah. Lin Bai mengamati setiap gerakannya dengan rasa ingin tahu, dengan segala hormat, saya menemukan bahwa selama kaki Anda menyentuh tanah, Anda telah menyerap aura dan urat nadi tanah ini. Lin Bai menggunakan mata sura untuk melihat latihan di tubuh Tuo Baxin. Selama kakinya menyentuh tanah,
sebuah kekuatan akan mengalir dari telapak kakinya, dan kemudian mengalir melalui 8 meridian luar biasa. Ini memberi Lin Bai perasaan yang sangat aneh, seolah-olah Tuo Baxin hanya perlu menyentuh tanah, dan mereka dapat mulai berlatih tanpa henti. Tuo Baxin tersenyum tipis, tanpa menjelaskan, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, bukan? Misalnya, Tuan Serigala tidak mengungkapkan semua rahasianya kepada semua orang, bukan? Tuo Baxin menyebutkan rahasia Lin Bai, seolah-olah memperingatkan Lin Bai untuk tidak bertanya lebih banyak lagi. Lin Bai juga sangat bijaksana, jadi dia tidak melanjutkan pertanyaannya, tetapi melihat lautan bawah tanah yang luas di depannya. Tempat ini seharusnya menjadi sumber sungai gelap, dan ular naga berkepala 9 yang kau sebutkan seharusnya ada di sini. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan memasang jebakan dan memancing mereka keluar? Lin Bai bertanya tentang rencana Tuo Baxin selanjutnya. Tuo Baxin tersenyum tipis, memasang jebakan bukanlah keahlianku, aku yakin kakak Lin, yang merupakan ahli perbaikan pedang, tidak akan repot-repot menggunakan metode berburu yang canggung seperti itu. Lin Bai tersenyum, lalu metode seperti apa yang biasa digunakan kakak Tuoba? Tuo Baxin mengepalkan tinjunya, aku lebih suka konfrontasi langsung. Lin Bai tersenyum, dan pedang iblis muncul di tangannya, kebetulan, aku juga. Yang satu mengepalkan tinjunya dan yang lainnya memegang pedang, menatap laut bawah tanah di depannya. Jika binatang jahat itu ada di sini, kita hanya perlu mendayung menyeberangi air, dan dia akan keluar dengan sendirinya. Tuo Baxin berkata, kita memperlakukannya sebagai mangsa, mengapa dia tidak menganggap kita sebagai mangsa juga? Lin Bai kemudian berkata, aku akan ke kiri, kau ke kanan, jangan terlalu jauh, jaga jarak dalam 10.000 meter, aku bisa mencapaimu kapan saja. Tuo Baxin mengangguk dan berkata, baik. Keduanya merumuskan rencana pertempuran dalam beberapa kata. Segera, keduanya melompat dari batu besar, yang satu pergi ke kiri, dan yang lainnya ke kanan. Sambil memegang pedang iblis di tangannya, Lin Bai menekan permukaan air, dan berjalan maju perlahan. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan tindakan Tuo Baxin. Dia menjaga jarak 10.000 meter dari Lin Bai, dan juga menekan permukaan air, berjalan maju dengan hati-hati. Di laut bawah tanah di sumber sungai gelap, permukaan air sangat tenang. Sesekali, akan ada gelombang yang bergemuruh, membuat suara air bergema di mana-mana. Di ruang yang sunyi dan menakutkan ini, suara itu menusuk hati setiap orang. Deburan. Saat Lin Bai berjalan maju, tiba-tiba terdengar percikan air. Lin Bai segera melihatnya dan melihat percikan air tidak jauh dari depan kiri. Lin Bai melihat dengan saksama, tetapi menemukan ada ikan hitam yang tidak dikenal di dalam air. Setelah melihat Lin Bai, ia panik dan pergi ke dasar air. Cobalah untuk tidak menyelam. Pada saat ini, transmisi suara Tuo Baxin mencapai telinga Lin Bai, dan ia menambahkan setelah berbicara, itu sangat berbahaya. Omong kosong. Apakah aku tahu itu berbahaya? Lin Bai setuju sambil tersenyum. Sejak memasuki sungai bawah tanah, Lin Bai selalu menjaga perilakunya di permukaan air dan tidak pernah mempertimbangkan untuk mengambil risiko memasuki air. Karena Lin Bai telah menyelidiki, baik itu sungai bawah tanah atau sumber tempat ini, jarak dari permukaan air ke dasar air, sekecil apapun, sedalam 100 kaki. Terlebih lagi, tidak ada cahaya di bawah air, bahkan jika Lin Bai memiliki teknik pupil mata ajaib, dia tidak dapat dengan mudah melihat menembus kegelapan. Siapa yang tahu spesies aneh apa yang tersembunyi di kegelapan bawah air itu? Lin Bai dan Tuo Baxin terpisah ribuan mil, dan mereka bergerak maju perlahan, tetapi mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan, apalagi ular naga berkepala 9. Ternyata Lin Bai menemukan banyak ikan roh yang tidak dikenal di dalam air, termasuk yang hitam, ikan roh bola naga, dan ikan lainnya. Ada banyak jenis, tetapi tidak ada yang terlalu agresif. Laut bawah tanah ini benar-benar besar. Aku tidak tahu apakah kita sudah sampai setengah jalan. Lin Bai mengirimkan transmisi suara ke Tuo Baxin, menganalisis situasi saat ini. Teknik pupil mata Dharmaku tidak dapat melihat batasnya, Saudara Tuoba, apakah teknik pupil mata Dharmamu dapat melihat batasnya? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Tuo Baxin menjawab melalui transmisi suara, mata Dharma Sura milik saudara Lin bahkan tidak dapat melihat batasnya, dan teknik pupil mata Dharma yang kulatih bahkan lebih tidak dapat melihatnya. Lin Bai terkejut sejenak, Tuo Baxin benar-benar melihat bahwa Lin Bai sedang mengkultivasi mata Dharma Asura. Namun, Tuo Baxin melanjutkan, meskipun aku tidak dapat melihat batasnya dengan teknik pupil mata sihirku, aku dapat merasakan batasnya dengan metode lain. Menurut kecepatan kita saat ini,
kita akan dapat menyeberangi laut bawah tanah ini dalam 72 jam lagi. Tuo Baxin tidak mengatakan secara pasti metode apa yang dia gunakan untuk mengukur ukuran laut bawah tanah, tetapi dia memberi Lin Bai perkiraan waktu. Melalui waktu dan kecepatan mereka, Lin Bai dapat dengan mudah menghitung lebar laut bawah tanah ini. Seberapa dalam, Lin Bai melihat ke bawah air. Tuo Baxin terkejut sejenak, dan juga melirik ke bawah air, tidak ada dasarnya. Itulah mengapa aku bilang pada kakak Lin, jangan masuk ke dalam air. Tuo Baxin tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi Lin Bai agak curiga. Karena Tuo Baxin dapat mengukur lebar laut bawah tanah ini, dia tentu saja memiliki cara untuk mengukur kedalaman laut bawah tanah tersebut. Tetapi dia tidak memberitahu Lin Bai secara eksplisit, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, dia tidak ingin memberitahu Lin Bai. Tepat ketika Lin Bai sedang berpikir, Tuo Baxin tiba-tiba mengirimkan transmisi suara, dan suaranya menjadi sangat mendesak, "Kakak Lin, hati-hati, sesuatu muncul dari dasar air. Menuju ke arahmu." Kata-katanya sederhana dan mengejutkan, memberitahu Lin Bai bahwa sesuatu mengapung dari dasar air dan menuju ke arah Lin Bai hanya dalam beberapa kata. Lin Bai segera bangkit, dan dia juga merasakan bahaya yang datang dari bawah permukaan air, dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Bai segera berhenti di permukaan air, dan keempat pedang terbang itu langsung melesat keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya, pedang monster di tangannya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Setelah Tuo Baxin merasakan bahaya, dia juga dengan cepat mendekati Lin Bai. Tepat dalam sepersekian detik itu. Dengan suara dentuman keras, permukaan air terbuka, dan disertai dengan lolongan tajam yang memekakkan telinga, seekor monster besar melesat keluar dari bawah air dan muncul di depan Lin Bai. Raungan. Raungan yang memekakkan telinga itu membuat gendang telinga Lin Bai berdengung. 6183. Raungan. Raungan yang memekakkan telinga itu membuat gendang telinga Lin Bai bergetar. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan empat pedang terbang di sisinya, menatap tegang monster besar yang muncul dari air di depannya. Ia melihat makhluk itu memiliki 9 kepala, kepalanya seperti ular atau naga, dengan tanduk di atas kepalanya, dan mata merah tua di setiap kepala seperti dua lentera merah, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan dalam kegelapan. Ia setinggi gunung, dan Lin Bai berdiri di depannya dengan tubuh manusia, seperti semut kecil yang tak berarti. Cahaya yang terpancar dari pedang iblis dan empat pedang terbang itu juga tampak redup di depan 9 kepala dan 18 mata merah darahnya. Raungan. Terdengar raungan memekakkan telinga lainnya. Salah satu kepala membuka mulutnya lebar-lebar ke arah Lin Bai, meraung, dan gelombang suara yang bergulir seperti gelombang laut, dan Lin Bai langsung terlempar. Wow, Lin Bai hanya merasakan nyeri menusuk di dadanya, seolah-olah dia telah dipukul palu godam, dan tubuhnya terlempar ke belakang tanpa sadar. Rintangan jahat ini benar-benar ada di sini. Tuo Baxin juga melihat monster besar itu keluar dari air, dan buru-buru berkata kepada Lin Bai melalui transmisi suara, "Saudara Lin, ini adalah ular naga berkepala 9. Hati-hati. Menurut kata-kata komunitas pemburu Anda di negara Chu, ular naga berkepala 9 adalah spesies alien di eselon pertama, dan sangat sulit untuk dihadapi. Alam perburuan, Taman Perburuan Nantian, Taman Perburuan Dongtian, membagi spesies alien menjadi 3 jenis tangga, yaitu tangga pertama, tangga kedua, dan tangga ketiga. Ketiga tingkatan ini tidak dibagi berdasarkan tingkat kultivasi spesies yang berbeda, tetapi berdasarkan kekuatan yang terkandung dalam spesies yang berbeda. Spesies alien dari era prasejarah dan spesies alien dari era barbar. Meskipun beberapa spesies alien tidak memiliki kultivasi yang tinggi, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan bantuan kekuatan ini, mereka seringkali dapat melewati tantangan. Misalnya, ular naga berkepala 9 di depannya, meskipun menurut penilaian Lin Bai, hanya berada di alam Tai Daoguo tingkat atas, kekuatan khususnya cukup untuk menantang pendekar alam Daluo Daoguo. Ini adalah spesies asing di tangga pertama. Tuo Baxin dengan cepat menjelaskan, ular naga berkepala 9 memiliki 9 kepala, dan setiap kepala mengandung kekuatan yang berbeda. Dua tengkoraknya dapat memancarkan api. Kedua jenis api ini tidak biasa. Yang satu disebut, api putih, dan yang lainnya disebut, api hitam. Api putih sedingin es, dan api hitam sangat dahsyat. Jangan sampai terkena sedikit pun. Saat suara Tuo Baxin terdengar, Lin Bai melihat dua kepala ular naga berkepala 9 membuka mulut lebar-lebar. Di salah satu tengkoraknya, terdapat cahaya putih yang tampak berubah menjadi api. Meskipun dalam keadaan api, cahaya itu sangat dingin, menyebabkan suhu ruang di sekitarnya turun hingga 100 derajat, dan lapisan embun beku mengembun di sekitarnya.
Di kepala lainnya, muncul cahaya hitam yang juga menari-nari seperti api. Wow, kedua kepala ular naga berkepala 9 itu meraung, dan api putih serta asap hitam keluar bersamaan, menyembur ke arah Lin Bai. Setelah diingatkan oleh Tuo Baxin, Lin Bai dengan cepat menghindar dan mundur, nyaris menghindari serangan Bai Yan dan Hei Yan. Pada saat yang sama, Lin Bai melihat mulut di kepala ular naga berkepala 9 lainnya juga terbuka, dan berbagai kekuatan mengembun keluar dari mulutnya. Petir, embun beku, api, badai, racun, DLL. Kekuatan yang terkandung di dalam mulutnya menyerang Lin Bai dengan ganas. Kesembilan kepala itu bekerja sama, dan Lin Bai tidak mampu melawan untuk sementara waktu. Ini benar-benar sulit. Lin Bai merasakan tekanan yang luar biasa. Formasi pedang 4 gajah kehendak surga. Menemukan celah, Lin Bai segera mengarahkan 4 pedang terbang dan menghantam naga dan ular berkepala 9 itu. Keempat pedang terbang itu mengenai tubuh naga ular berkepala 9, tetapi sama sekali tidak melukainya. Kulitnya tidak tembus, dan pedang terbang itu hanya menggoreskan percikan api di tubuhnya. Bahkan pedang terbang pun tidak bisa melukainya. Pedang terbang itu gagal, yang membuat Lin Bai sedikit terkejut. Bagaimana mungkin naga dan ular berkepala 9 dari alam Tai Daoguo tingkat atas ini lebih sulit dihadapi daripada prajurit alam Daluo Daoguo? Raungan. Setelah naga ular berkepala 9 menahan serangan Lin Bai dengan kuat, kepalanya yang sangat beracun menyerbu ke arah Lin Bai, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Lin Bai. Pada saat kritis ini, Tuo Baxin akhirnya tiba dari jarak 10.000 meter, menendang kepala ular naga berkepala 9 dengan tendangan terbang. Oh! Terdengar jeritan melengking dari ular naga berkepala 9. Lin Bai memperhatikan. Tendangan acak Tuo Baxin menembus kulit ular naga berkepala 9 yang tak terkalahkan, hampir menghancurkan kepalanya. Kekuatan macam apa ini? Bahkan susunan pedang 4 elemen Lin Tianyi pun tidak mampu menembus pertahanan ular naga berkepala 9, tetapi Tuo Baxin hampir menendang kepala ular naga berkepala 9 hingga mati. Kekuatan fisik, pemurni tubuh. Lin Bai segera melihat sumber kekuatan kultivasi Tuo Baxin. Kekuatannya berasal dari tubuh, dan dia adalah seorang pemurni tubuh murni. Meskipun Lin Bai berlatih mata Dharma Sura, dia juga mengolah tubuh Dao 5 elemen pada saat yang sama, tetapi baik itu teknik pupil mata Dharma atau teknik pemurnian tubuh, semuanya adalah efek tambahan bagi Lin Bai. Keahlian utama Lin Bai yang sebenarnya, adalah perbaikan pedang. Tetapi Tuo Baxin benar-benar berbeda, baik itu metode jalur ilahi atau Kimen Dunjia, semuanya adalah tambahan bagi Tuo Baxin, dia terutama fokus pada pelatihan tubuh. Saudara Lin, apakah kau baik-baik saja? Tuo Baxin melihat Lin Bai setelah menyelamatkannya, dan menanyakan keadaannya. Terima kasih, Saudara Tuoba, jika bukan karena bantuan Saudara Tuoba, aku khawatir aku akan menderita kerugian besar. Lin Bai tersenyum masam. Tuo Baxin menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lin terlalu rendah hati, bahkan tanpa tendanganku tadi, tidak akan semudah ini bagi orang jahat ini untuk melukai Saudara Lin. Tuo Baxin kembali menatap ular naga berkepala 9 di depannya, dan berkata, racun yang dimuntahkan oleh penghalang jahat ini disebut, racun aneh pembentuk tulang, jika terkontaminasi sedikit saja, Daluo Daoguo akan mati. Embun beku yang dia keluarkan, yang disebut, Iblis Es, juga sangat sulit untuk dihadapi, dia memiliki kepala yang tak dapat dihancurkan, dan sisik di kepalanya adalah pilihan terbaik untuk memurnikan harta pertahanan. Tuo Baxin memberitahu Lin Bai berita lain tentang ular naga berkepala 9, dan baru kemudian Lin Bai tahu. Ular naga berkepala 9 hanyalah sebuah harta karun. Tidak heran makhluk ini akan menjadi spesies asing di eselon pertama. Tuo Baxin berkata lagi, selain itu, memenggal kepalanya tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya, dan tidak akan membuatnya langsung mati, dan semakin lama penundaannya, mungkin kepalanya yang terpenggal akan tumbuh kembali. Lin Bai mengangkat pedang iblisnya, kedengarannya sangat sulit untuk dihadapi. Tapi dia pasti juga memiliki kelemahan. Tuo Baxin berkata dengan sederhana dan jelas, ada 2 cara untuk membunuhnya. Pertama, penggal ke-9 kepalanya. Asalkan kau memenggal 9 kepala sekaligus sebelum kepalanya beregenerasi, kau bisa membunuhnya. Terlalu sulit. Lin Bai menggelengkan kepalanya, ingin memenggal 9 kepala sekaligus. Kesulitannya terlalu besar, Lin Bai dan Tuo Baxin mungkin tidak dapat melakukannya dengan mudah. Aku juga berpikir bahwa metode kedua adalah pilihan terbaik untuk kita. Tuo Baxin tersenyum dan berkata, metode kedua adalah kabar baik. Si jahat ini punya hati. 6184. Sumber Sungai Gelap. Ketika Lin Bai dan Tuo Baxin bekerja sama untuk menghadapi ular naga berkepala 9,
mereka tidak menyadari beberapa sosok berjalan diam-diam di belakang mereka, berdiri dalam kegelapan, mengamati Tuo Baxin dan Lin Bai dari jauh. Lin Bai, akhirnya aku menemukannya. Bukan hanya Lin Bai, tetapi juga Tuo Baxin, putra suci Sekte Barbar Selatan. Spesies alien apa yang mereka hadapi? Alien macam apa ini? Sepertinya cukup kuat. Siapa yang tahu? Kita bukan prajurit Chu, bagaimana kita bisa tahu semua tentang makhluk purba di zaman liar dan prasejarah? Tapi sepertinya memang sulit untuk dihadapi. Petik 2. Tepat sekali, kita bisa menunggu mereka kalah di kedua sisi dalam pertarungan, lalu keluar untuk menuai keuntungan, dan sekaligus menghabisi Lin Bai. Lebih baik berhati-hati, Lin Bai tidak mudah dihadapi. Aku ingin melihat seberapa sulitnya menghadapi seorang prajurit dengan penampilan yang luar biasa. Setelah sosok-sosok itu berdiri dalam kegelapan dan berdiskusi sejenak, mereka menyusun rencana, dan sosok mereka diam-diam menghilang ke dalam kegelapan tanpa meninggalkan jejak. Laut bawah tanah. Lin Bai dan Tuo Baxin juga mendiskusikan cara menghadapi ular naga berkepala 9. Untungnya, rintangan jahat ini memiliki jantung. Tuo Baxin berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, itu hanya 7 inci di bawah 9 kepala rintangan jahat ini. Tuo Baxin menunjuk Lin Bai ke suatu tempat tertentu di tubuh ular naga berkepala 9. Lin Bai mengikuti jari-jari Tuo Baxin dan melihat bahwa di bawah 9 leher dari 9 naga dan ular, mereka berbagi tubuh. Dan hanya 7 inci di bawah tempat 9 leher bertemu adalah lokasi jantung yang ditunjukkan oleh Tuo Baxin. Tuo Baxin berkata lagi, jantung ular naga berkepala 9 juga merupakan harta karun langka antara langit dan bumi. Sayang sekali, setelah kita menembusnya nanti, saya khawatir itu akan sia-sia. Lin Bai tersenyum, dalam hal ini, jauh lebih sederhana. Tuo Baxin berkata, aku di sini untuk menarik perhatian ular naga berkepala 9. Kakak Lin, jika kau menemukan kesempatan yang tepat, kau harus membunuhnya dengan satu pukulan. Jangan buang-buang waktu terlalu banyak. Aku khawatir. Saat Tuo Baxin berbicara, tanpa sadar ia menoleh ke arah kegelapan di belakangnya, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Lin Bai juga merasa sedikit aneh, seolah-olah ada beberapa pasang mata yang menatap mereka di ruang gelap ini. Dia juga menoleh ke belakang dalam kegelapan di belakangnya, tetapi dia tidak menemukan jejak apapun, namun tatapan itu masih belum hilang. Aku mengerti. Lin Bai mengerti maksud Tuo Baxin. Saudara Lin, jika aku sudah siap, aku akan bergerak. Tuo Baxin berkata kepada Lin Bai. Lin Bai tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sedikit, memegang erat pedang iblis di tangannya, dengan 4 pedang terbang di sisinya, seluruh tubuhnya dimobilisasi dengan niat pedang, siap untuk pergi. Melihat Lin Bai sudah siap, Tuo Baxin tersenyum tipis, dan segera menginjak air, menyebabkan seluruh laut bawah tanah bergetar. Permukaan air meledak, menggulung ribuan kaki gelombang, dan menyerbu ke arah ular naga berkepala 9. Ular naga berkepala 9 meraung ke langit, memuntahkan embun beku, membekukan gelombang yang datang menjadi patung es, lalu menghantam ke depan, menghancurkan patung es menjadi berkeping-keping. Saat patung es hancur, sosok Tuo Baxin tiba-tiba muncul di depan ular naga berkepala 9, dia mengepalkan 5 jarinya, dan tiba-tiba meninju ke bawah. Kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi menghantam, menghancurkan salah satu kepala ular menjadi puing-puing. Betapa dahsyatnya kekuatan fisiknya, Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, terkejut dengan kekuatan fisik yang dikeluarkan Tuo Baxin. Entah itu hanya Tuo Baxin menghentakkan kakinya untuk menggulung gelombang, atau menghancurkan kepala ular dengan tinjunya, dia tidak menggunakan kekuatan supranatural atau metode rahasia apapun, dan itu mudah dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik murni. Kekuatan seperti itu, bahkan Lin Bai sedikit terkejut ketika melihatnya. Dan Lin Bai juga menemukan hal lain, yaitu, kepala ular yang dihancurkan oleh pukulan Tuo Baxin mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kepala ular baru tumbuh. Ini juga mengkonfirmasi apa yang dikatakan Tuo Baxin barusan. Jika Anda tidak menghancurkan 9 kepala ular secara berurutan, Anda tidak dapat sepenuhnya membunuh ular naga berkepala 9. Selama masih ada kepala ular, dalam waktu singkat, ia akan menumbuhkan kepala ular baru. Raungan. Raungan ular naga berkepala 9 memekakkan telinga, dan 9 kepala ular bergerak bola-balik di udara, mengepung Tuo Baxin. Pada awalnya, Tuo Baxin mampu menghadapi ular naga berkepala 9, tetapi saat 9 kepala ular itu terus-menerus mengepung, Tuo Baxin sedikit kewalahan. Dari kejauhan, leher ular naga berkepala 9 tampak seperti sangkar, dan Tuo Baxin seperti burung yang terkunci di dalamnya.
Tuo Baksin yang berjuang seperti ini tidak akan bisa lolos dari pengepungan ular naga berkepala 9. Tajam. Makhluk asing yang sangat kuat. Bahkan Tuo Baksin hampir lemas. Di kejauhan, beberapa orang di kegelapan melihat pemandangan ini dan semuanya ketakutan. Melihat kekuatan spesies alien itu, mereka berpikir bahwa jika mereka bertarung sendirian, tak satu pun dari mereka akan mampu menandingi ular naga berkepala 9. Tuo Baksin sepenuhnya menarik perhatian ular naga berkepala 9, sehingga perutnya sepenuhnya terlihat oleh mata Lin Bai. Saudara Lin, seru Tuo Baksin dengan penuh semangat saat itu. Kami datang. Lin Bai mengerti, dan tanpa berkata apa-apa lagi, keempat pedang terbang berkumpul menjadi formasi pedang, menyerbu ke arah perut ular naga berkepala 9. Keempat pedang terbang berada di depan, dan Lin Bai memegang pedang iblis di belakang. Pada saat Lin Bai mendekati ular naga berkepala 9 dengan kecepatan penuh, penghalang jahat itu tampaknya merasakan bahaya, dan alih-alih terus mengepung Tuo Baksin, ia menoleh dan meraung ke arah Lin Bai. Kelima kepala berbalik dan datang ke arah Lin Bai. Empat kepala yang tersisa terus mengepung Tuo Baksin. Melihat ini, Tuo Baksin tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya, dan meninju udara, menyebabkan ruang bergejolak hebat, menghancurkan salah satu kepala ular itu. 5 kepala ular menyerbu ke arah Lin Bai, dan setelah satu dihancurkan oleh Tuo Baksin, hanya 4 yang tersisa. Terlepas dari luka-luka mereka, keempat kepala ular itu menyerbu maju untuk mencoba menghentikan Lin Bai. Tetapi Lin Bai tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur, dan dia mengerahkan 4 pedang terbang dan pedang iblis untuk membunuh bersama-sama. Hancurkan! Keempat pedang terbang itu melesat pergi, dan setelah memotong 2 kepala ular, mereka terlempar oleh kepala ular ketiga. Detik berikutnya, keempat pedang terbang itu jatuh ke dalam air. Lin Bai tidak peduli, seluruh tubuhnya dan pedang iblis menyatu menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang menembus kehampaan, menembus 2 kepala ular yang tersisa, membunuh ular naga berkepala 9 dalam sekejap sebelum mengenai perutnya. Hancur! Pedang iblis menembus sisik di perut ular naga berkepala 9, percikan api berhamburan kemana-mana, menembus daging dan darah, dan menusuk dengan dingin dan tanpa ampun ke dalam tubuh. Menembus jantung. Kemudian menusuk keluar dari punggung ular naga berkepala 9. Aduh! Pada akhirnya, ular naga berkepala 9 mengeluarkan lolongan lemah, dan 9 kepala ular yang terbang di udara melolong lagi dan lagi, lalu akhirnya roboh lemah. Tubuhnya yang besar seperti gunung juga mulai tenggelam di bawah permukaan air. Darah yang menyembur keluar dari ular naga berkepala 9 itu segera mewarnai permukaan air menjadi merah. Tuo Baksin sigap, dan mengambil mayat ular naga berkepala 9 yang hampir tenggelam ke dalam air. Lin Bai berdiri di permukaan air, dengan sebuah pikiran, 4 pedang terbang melayang dari air dan mengelilinginya, niat pedang di sekitarnya sama sekali tidak melemah. Keahlian pedang kakak Lin benar-benar unik di dunia. Setelah Tuo Baksin memancing mayat ular naga berkepala 9, dia dengan bersemangat berkata kepada Lin Bai, dia memang pendekar pedang nomor 1 di kerajaan Chu. Aku malu menjadi pendekar pedang nomor 1. Lin Bai menggelengkan kepalanya, aku bukan satu-satunya yang memiliki keahlian pedang seperti itu di Chu saat ini. 6185. Laut bawah tanah. Dalam kegelapan. Luar biasa, Lin Bai dan Tuo Baksin berhasil mengalahkan spesies alien sekuat itu dengan mudah tanpa menggunakan senjata ilahi Tai. Tuo Baksin terlibat langsung dengan spesies alien itu dan dikepung, tetapi dia tetap tidak terluka. Lin Bai memberikan pedang mematikan kepada alien itu, dan kekuatan pedang itu tak tertandingi. Kedua orang ini bukan orang biasa. Suara-suara berbisik orang-orang itu datang dari kegelapan. Mereka semua sedikit terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Bai dan Tuo Baksin, tetapi segera, semua orang kembali sadar dan mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Semuanya, spesies alien itu telah ditangani oleh mereka berdua. Apakah kita masih bertindak sesuai rencana yang baru saja kita sepakati? Seseorang mengajukan pertanyaan penting. Atau akankah berjalan sesuai rencana? Diskusi mereka barusan adalah menunggu Lin Bai dan Tuo Baksin bertarung dengan ular naga berkepala 9, lalu keluar untuk menuai keuntungan dan berurusan dengan Lin Bai. Tetapi saat ini, situasinya jelas berbeda dari yang mereka harapkan. Lin Bai dan Tuo Baksin dengan mudah mengalahkan ular naga berkepala 9, tidak hanya tanpa luka, tetapi juga dengan sangat mudah. Jelas mustahil bagi mereka untuk keluar dan menuai keuntungan saat ini. Hanya ada Lin Bai dan Tuo Baksin di sini, dan mereka berada 10.000 meter di bawah tanah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Petik 2. Jika Lin Bai bisa meninggalkan tempat ini dan pergi ke bawah tanah, dia akan berhadapan dengan prajurit Tian Suizong, atau dengan teman-teman lainnya, akan sulit untuk menghadapinya.
Salah satu dari mereka menganalisis taruhannya. Hanya ada Lin Bai dan Tuo Baxin di sini, ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Kalian tidak perlu panik, bahkan jika Lin Bai tidak terluka, dengan kekuatan kita yang sedikit, itu lebih dari cukup untuk menghadapinya. Seseorang mengulanginya. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir berpikir keras. Setelah beberapa saat, orang-orang ini setuju, baiklah, mari kita lakukan. Lin Bai dan Tuo Baxin bekerja sama untuk membunuh ular naga berkepala 9, dan Tuo Baxin mengangkat tubuh ular naga berkepala 9 dari air untuk mencegahnya tenggelam ke dasar. Saudara Lin, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, aku hanya membutuhkan darah dan jiwa, dan aku akan memberikan tubuhnya kepadamu. Sambil berbicara, Tuo Baxin menggunakan teknik rahasia untuk mengekstrak jiwa dan sari darah ular naga berkepala 9, dan mengumpulkannya dalam sebuah kotak harta karun. Pada saat ular naga berkepala 9 dibantai barusan, Tuo Baxin menggunakan metode rahasia untuk menyegel jiwa ular naga berkepala 9 sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Setelah mengambil jiwa dan esensi darahnya, Tuo Baxin melemparkan tubuh ular naga berkepala 9 itu kepada Lin Bai, dan berkata, ular naga berkepala 9 ini penuh dengan harta karun. Meskipun aku telah mengambil esensi darah dan jiwanya, daging, tulang, meridian, dan organ dalamnya semuanya merupakan harta karun yang sangat baik untuk pemurnian alkimia. Jika dijual di luar, setidaknya akan bernilai ribuan giok abadi. Lin Bai menangkap ular naga berkepala 9 dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan tanpa melihatnya. Terima kasih, kakak Tuoba. Tuo Baxin tersenyum dan berkata, kita telah sepakat. Tuo Baxin mematuhi kesepakatan itu, yang juga membuat Lin Bai merasa sangat senang. Setelah Lin Bai mengumpulkan mayat ular naga berkepala 9, Tuo Baxin berkata lagi, kakak Lin, sepertinya kita dalam masalah. Lin Bai menoleh ke dalam kegelapan, dan berteriak keras, semua orang telah mengamati dalam kegelapan begitu lama, dan sekarang kita telah berurusan dengan ular naga berkepala 9, apakah kau masih berencana untuk melakukannya? Tuo Baxin juga berbisik pelan, jika kau tidak melakukannya, maka kami harus pergi. Keduanya menatap kegelapan di belakang mereka. Di dalam kegelapan itu, ada keheningan, sunyi mencekam. Langkah, ketukan. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di air, dan 7 sosok perlahan keluar dari kegelapan. Kami menyembunyikannya dengan sangat baik, kami tidak menyangka akan ditemukan oleh kalian berdua. Setelah salah satu dari mereka keluar, dia bertanya dengan dingin, kapan kalian menemukan kami? Ketujuh orang ini berpikir bahwa metode persembunyian mereka, meskipun tidak unik di dunia, adalah salah satu yang jarang ditemukan. Mereka sangat percaya diri akan hal ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai dan Tuo Baxin telah menemukan jejak mereka sejak lama. Tuo Baxin berkata, aku telah menemukan kalian sejak kalian mendekati laut bawah tanah ini. Lin Bai mengarahkan mata asuranya untuk melihat ke dalam kegelapan, melihat wajah orang-orang ini, dan segera menyipitkan matanya, kalian. Lin Bai pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Orang-orang itu mencibir dan berkata, Tuan Serigala masih mengingat kami. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, wilayah utara, murid utama Shenzong, bagaimana mungkin aku melupakan mereka? Beberapa orang ini semuanya adalah murid dari salah satu dari 4 sekte paling makmur di wilayah utara, Lian Shenzong. Tetapi mereka bukanlah putra suci. Alasan mengapa Lin Bai bertemu mereka adalah karena ketika dia mengadakan jamuan makan 15 kekuatan masa kejayaan di Menara Abadi, dan ketika dia mengadakan jamuan makan untuk Shenzong wilayah utara, para pendekar ini mengikuti para tetua Shenzong dan putra suci untuk menghadiri jamuan makan Lin Bai. Lin Bai akan mengingat mereka karena mereka sangat bermusuhan setelah melihat Lin Bai. Sebenarnya, bukan hanya para pendekar sekte ilahi yang bermusuhan ketika melihat Lin Bai. Mereka memiliki permusuhan yang mendalam. Alasannya agak jelas bagi Lin Bai. Lagi pula, situasi antara wilayah utara dan wilayah timur semakin memburuk, dan ada tanda-tanda bahwa kedua wilayah utama akan berperang tanpa basa-basi. Para pendekar dari kedua wilayah tersebut secara alami saling bermusuhan. Meskipun Lin Bai telah melihat mereka dan tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Shenzhen, dia tidak tahu nama mereka, apalagi metode mereka. Ini langka. Di antara 7 anggota Shenzong, pria berwajah kuda berjubah hitam itu tertawa, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk diingat oleh Tuan Serigala. Ketujuh orang ini, 5 pria dan 2 wanita. Seorang pria tua berusia 60-an dengan tubuh reyot, dan seorang wanita tua dengan wajah keriput. Seorang wanita dengan riasan tebal dan seorang gadis mungil. 3 lainnya semuanya berusia parubaya. Dan pemimpinnya adalah pria berwajah kuda berjubah hitam ini.
Patut disebutkan bahwa, ketujuh orang ini semuanya berada di alam Taiyi Dao Guo peringkat atas, yang merupakan alam yang lebih tinggi dari Lin Bai. Seperti yang diharapkan dari seorang Tianjiao dari sekte yang makmur, sumber daya kultivasinya memang jauh lebih banyak daripada sekte papan atas. Kalian mengendap-endap di belakang kami. Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan. Tanya Tuo Baxin sambil tersenyum, apakah mereka akan keluar untuk menuai keuntungan ketika kita telah berurusan dengan ular naga berkepala 9 dan kita berdua terluka? Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, dia memiliki firasat yang sangat kuat, orang-orang ini tidak datang untuk ular naga berkepala 9, tetapi untuk dirinya. Namun, menghadapi pertanyaan Tuo Baxin, orang-orang ini tidak membantah, dan memanfaatkan lereng untuk turun dari keledai. Benar, sayang sekali binatang itu begitu tidak berguna, ia tidak melukai kalian berdua. Kalau begitu, mohon serahkan jiwa dan raga ular naga berkepala 9 kepada kalian berdua. Pemuda berwajah kuda itu berkata dengan sinis. Baru saja mereka juga menyaksikan adegan di mana Tuo Baxin mengambil jiwa ular naga berkepala 9. Tuo Baxin tertawa terbahak-bahak, dan setelah melirik Lin Bai, dia berkata dengan menghina kepada ketujuh orang itu, kalian benar-benar berani. Beraninya kalian mengancam dua putra suci teratas di dunia iblis. Bahkan jika putra suci dari Shenzong pemurnian kalian datang, kalian tidak akan berani berbicara sekeras ini.